Pagi hari di kantin Shuoan kawasan Huabao dimulai dengan suara sayotan pisau yang berirama. Di balik suara itu, ada seorang pekerja dapur bernama Ayu yang dengan sebilah pisau memotong bahan masakan untuk menghadirkan aroma 3 waktu makan setiap hari, sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan hidupnya. Halo semuanya, nama saya Nigusti Ayu Kade Sekarini. Saya berasal dari Morowali. Pada tahun 2024, melalui perkenalan seorang teman, saya datang ke kawasan Huabao. Saat pertama kali datang ke Huabao, ia hanya memiliki sebilah pisau dan keinginan kuat untuk belajar keterampilan memasak. Melihat rekan-rekannya yang begitu terampil, memotong sayuran dan menyiapkan bahan, ia merasa kagum sekaligus gugup. Waktu itu, saya bahkan tidak bisa memegang pisau dengan mantap, dan kecepatan memotong sayuran saya selalu tertinggal dibanding rekan-rekan kerja saya. Saya pernah berpikir untuk menyerah, tetapi setiap kali teringat keluarga dan impian saya selalu berkata pada diri sendiri bertahan sedikit lagi. Setelah berulang kali berlatih, tangan saya mulai melepuh, lalu kepalan tumbuh sedikit demi sedikit. Pisau terasa semakin ringan di tangan dan kepercayaan diri saya pun tumbuh perlahan. Bekas luka kecil di tangan ini adalah jejak perjuangan saya di masa itu. Dari belajar sendiri hingga mendapat bimbingan dari para senior, Ayu berhasil menggabungkan semua pengalaman menjadi keterampilan yang matang. Memotong sayuran, menyiapkan bumbu, hingga memanggang makanan, ia melakukan setiap hal dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Ia membuat semua orang tahu bahwa di balik tubuhnya yang tampak kecil dan ramping, tersembunyi hati yang kuat dan pantang menyerah. Banyak orang berkata saya terlalu kurus, khawatir saya tidak sanggup melakukan pekerjaan berat di dapur. Tetapi saya berpikir, kekuatan itu bukan dilihat, melainkan dilatih. Saya ingin memotong bahan seindah mungkin agar koki bisa memasak dengan lancar dan semua orang bisa makan dengan gembira. Saya juga melakukan yang terbaik. Dari hutan kelapa sawit di kampung halamannya hingga dapur masakan Tiongkok yang asing baginya, di sepanjang perjalanan ini, hati Ayu selalu dipenuhi dengan kerinduan kepada keluarga yang jauh di sana. Saya akan selalu mengingat sosok ayah dan ibu yang bekerja keras di kebun kelapa. Merekalah sumber semangat saya untuk terus berusaha. Saat saya mengemudi mobil yang saya beli sendiri dan untuk pertama kalinya mengajak mereka jalan-jalan, saya melihat melalui kaca spion wajah mereka yang penuh rasa ingin tahu dan bahagia. Saat itu saya merasa semua usaha dan kerja keras saya akhirnya terbayar. Sekarang saya akhirnya bisa membawa mereka menikmati hidup dan melihat pemandangan yang lebih indah. Hal yang paling membahagiakan bagi saya adalah mendengar para tamu berkata, "Terima kasih, rasanya enak." Pernah suatu kali seorang tamu bahkan memberikan saya cemilan khas Tiongkok dan saya merasa sangat senang. Sekarang dapur ini bagi saya sudah seperti rumah sendiri, terasa akrab dan nyaman. Sangat berbeda dengan perasaan asing dan gugup yang saya rasakan saat pertama kali datang. Rasa memiliki ini tidak hanya berasal dari meja dapur yang sudah akrab, tetapi juga dari rekan-rekan di sekitarnya. Di kantin Shuoan, keluarga tanpa ikatan darah ini saling memberi perhatian dan dukungan tepat waktu, bersama-sama membangun sebuah rumah lain yang disebut dengan tim. Saya masih ingat suatu kali saya jatuh sakit dan kakak Lu serta Kak Suci sangat khawatir. Mereka bahkan khusus membawakan saya obat. Pada saat itu saya merasa sangat hangat dan terharu. Bagi saya mereka di sini sudah seperti keluarga sendiri. Dari seorang anak perempuan yang dulu bergantung pada orang tuanya, ia kini telah menjadi sandaran bagi keluarganya. Di bawah ujung pisaunya, yang ia bentuk bukan hanya bahan masakan, tetapi juga dirinya sendiri yang semakin tangguh dan hebat. Pisau itu bukan hanya membuka jalannya menuju kedewasaan, tetapi juga memberi wujud nyata pada rasa cinta yang ia tuangkan dalam setiap masakannya.